Banyak sekali miskonsepsi di Indonesia ini bahwa penemu atom itu adalah Einstein. Benar sekali, Einstein memang sangat berpengaruh pada munculnya bom atom ini. Tapi Einstein hanya mengembangkan ilmu teori dan ilmu pengetahuannya. Dalam praktek dan proses pembuatannya, Oppenheimer adalah orang yang pertama yang bisa merealisasikan ide Einstein tentang bom atom. Oppenheimer terinspirasi oleh teori Einstein tentang nuklir. Namun hanya Oppenheimer yang bisa merealisasikannya menjadi sebuah bom. Halo kawan-kawan semua, semoga kalian sehat selalu. Selamat datang di channel saya. Sekarang kalian sedang memasuki ruang atau segmen diskus. Tanggal 19 Juli 2023 kemarin, sebuah film berjudul Oppenheimer buatan Christopher Nolan, sebuah film yang berdurasi kurang lebih hampir 3 jam itu menceritakan seseorang bernama Oppenheimer. Nah, di episode kedua ini, saya akan membahas sedikit tentang Oppenheimer, seorang fisikawan asal Amerika yang menjadi salah satu orang yang berperan sangat penting pada proyek Manhattan dan ledakan bom atom di Hiroshima dan Nagasaki. Momen itu menjadi sebuah kenangan yang tidak akan dilupakan oleh Amerika dan Jepang. Momen itu menjadi bukti bahwa manusia bisa membumi hanguskan peradaban hanya dalam hitungan beberapa jam saja. Many miles away. Julius Robert Oppenheimer lahir di New York pada tanggal 22 April 1904. Oppenheimer seorang keturunan Yahudi Jerman. Ayahnya adalah seorang pekerja tekstil di Jerman. Kalau nggak salah ayahnya itu yang punyanya gitu, kalau nggak salah ya. Nama ayahnya Julius Seligman Oppenheimer dan ibunya adalah seorang seniman bernama Ella Friedman. Karena hidup yang sangat kaya, Oppenheimer memiliki privilege dan banyak akses untuk menentukan pendidikannya. Jadi si Oppenheimer ini karena kaya, ya dia bisa bebas memilih dimanapun dia belajar gitu, punya banyak akses. Di tahun 1925, tepat berumur 21 tahun, Oppenheimer meraih gelar sarjana dalam bidang kimia di Harvard University. 2 tahun kemudian, mungkin berumur 23 tahun mungkin ya, Oppenheimer mendapatkan gelar dokter di Göttingen University. Hanya butuh 2 tahun bagi Oppenheimer untuk mendapatkan gelar dokter, ya karena Oppenheimer sangatlah cerdas gitu. Tahun 1929 di Berkeley, Oppenheimer memulai karirnya sebagai seorang peneliti. Ketika Perang Dunia Kedua meletus, para ilmuwan sadar bahwa setiap negara memiliki rahasia dan peluang untuk membuat senjata baru. Hitler sebagai seorang diktator dan pemimpin Jerman pada saat itu sering sekali melakukan banyak penelitian. Tidak hanya di Jerman, negara-negara maju lainnya berlomba untuk membuat senjata baru dan berlomba-lomba membuat sebuah resep rahasia yang bernama nuklir atau senjata nuklir. Yang intinya, mungkin siapa saja yang mendapatkan resep rahasia ini duluan, dialah pemenangnya. Mungkin. Ketika Jerman menginvasi Polandia di Perang Dunia Kedua, Amerika dan Inggris mulai serius menggarap proyek senjata nuklir mereka. Pada akhir tahun 1941, Oppenheimer dipanggil untuk mengikuti proyek ini. Yang kemudian, proyek ini diberi nama Manhattan Project yang diadministrasikan di bawah Office of Scientific Research and Development. Wajai. Proyek ini diawasi oleh seorang jenderal bernama Leslie Richard Groves Jr. Juni 1942, Oppenheimer ditunjuk sebagai Scientific Director di proyek Manhattan ini. Oppenheimer milih Los Alamos di New Mexico sebagai tempat penelitiannya. Untuk penelitian nuklir ini, Oppenheimer membawa orang-orang yang kompeten di bidangnya. Jadi ngajak teman-temannya lah yang yang jago, yang hebat merenya di bidang-bidangnya teh. Nah, karena banyak banget orang yang kompeten, akhirnya proyek Manhattan ini bisa dibilang berjalan dengan mulus hanya dalam beberapa waktu saja. Karena banyak banget orang yang kompeten, hanya dalam beberapa waktu saja progres proyek ini sangat melesat lah gitu, bisa sampai dibilang 100% mungkin. Si Oppenheimer ini adalah seorang yang sangat jenius, sangat serius, sangat inspiratif dan detail dalam mengerjakan setiap pekerjaannya. Koordinasi yang dilakukan Oppenheimer sangatlah baik. Ia bisa mengkoordinasi kurang lebih hampir 3.000 orang untuk mengerjakan proyek ini. Proyek ini akhirnya membuahkan hasil. Di tahun 16 Juli 1945,
Di Alamogordo, New Mexico, bom atom pertama diledakkan sebagai percobaan. Percobaan bom atom pertama ini disebut dengan Trinity. Ketika Oppenheimer melihat ledakan bom atom pertama kalinya dalam masa percobaan itu, dia lalu membuat sebuah statement dari salah satu kitab suci Bhagavad Gita. Dia bilang, "Aku telah menjadi kematian, penghancur dunia." I remembered the line from the Hindu scripture, the Bhagavad Gita. Now I am become death, the destroyer of worlds. Tak membutuhkan waktu lama, sebulan kemudian, tepatnya pada tanggal 6 Agustus 1945, sebuah bom atom yang diberi nama Little Boy dijatuhkan di kota Hiroshima yang menewaskan ratusan ribu orang dan menghancurkan seluruh isi kota Hiroshima saat itu. Awalnya, bom atom ini akan dijatuhkan di kota Kyoto, namun Kyoto memiliki nilai sejarah yang tak ternilai. Akhirnya, kota Hiroshima dan kota Kokura menjadi sasaran ledakan bom atom tersebut. Nah, 3 hari kemudian, 9 Agustus 1945, dikarenakan cuaca Kokura sedang tidak bersahabat, akhirnya bom atom kedua yang diberi nama Fat Boy dijatuhkan di kota Nagasaki. Sama seperti Hiroshima, kota ini hancur, luluh lantah, dan menewaskan ratusan ribu orang. The second bomb was intended for the city of Kokura, but it was too cloudy, so the plane moved on to Nagasaki. Seperti yang kita tahu, setelah tragedi bom atom Hiroshima dan Nagasaki, akhirnya Jepang menyerah. Karena keberhasilannya membuat sebuah bom atom, karir Oppenheimer akhirnya melejit dan mendapatkan banyak pujian, sampai dirinya dijuluki Father of Atomic Bomb. Nah, ketika mendapatkan penghargaan, Oppenheimer memberikan sebuah pidato bahwa senjata nuklir ini harus membuat umat manusia bersatu, bukan untuk berperang. Jika suatu hari senjata ini menjadi alat untuk berperang, maka manusia menjadi sangat terkutuk karena adanya senjata ini. Oppenheimer selalu vokal terhadap perdamaian Amerika dan Uni Soviet pada saat itu. Ia berharap Amerika dan Uni Soviet bisa bekerja sama dalam membuat proyek bom atom, walaupun pada kenyataannya tidak mungkin. Ya kali ya, Amerika dan Uni Soviet bekerja sama membuat atom. Tahun 1953, Oppenheimer dituduh sebagai salah satu simpatisan komunis karena di masa lalunya banyak sekali rekan-rekannya yang beraliran kiri. Kalau tidak salah, dia pernah memberikan dana kepada tentara loyalis Spanyol kalau nggak salah nih ya, dalam perang saudara. Dan ternyata istrinya pun adalah seorang anggota Partai Komunis di Amerika. Ya mungkin itu yang menyebabkan dia dituduh sebagai salah satu simpatisan komunis mungkin ya. Nah, selama proyek Manhattan dilakukan, ternyata ada seorang cepu bernama Klaus Fuchs. Klaus Fuchs, kumaha yang ngomongna Klaus Fuchs, seorang anggota Manhattan Project yang membocorkan proyek pembuatan bom atom ini kepada Uni Soviet, yang membuat Amerika kaget karena Uni Soviet sudah tahu proyek bom atom ini sebelum ledakan bom Hiroshima dan Nagasaki. Izin Oppenheimer dicabut pada tahun 1954 dan dilarang untuk mengikuti proyek lagi. Akhirnya Oppenheimer hanya menjadi seorang penulis dan pengajar. Nah, di tahun 1960, Oppenheimer mengunjungi Jepang, negara yang pernah ia hancurkan di saat masa-masa perang. Kebayang ya, kalau Oppenheimer ngebom Bandung, terus Oppenheimer datang ke Bandung, digebugan jika nanya, meren. Kan nggak tahu ya. 1967, Oppenheimer meninggal karena kanker tenggorokan. Pemakamannya dihadiri oleh beberapa rekannya yang terlibat pada masa-masa Manhattan Project. Itu cerita singkat tentang Oppenheimer. Sebenarnya masih banyak lagi cerita yang menarik dari seorang Oppenheimer ini. Tapi karena keterbatasan saya dalam mencari informasi, jadi hanya sedikit yang bisa saya sampaikan. Sejarah masa-masa perang itu sangat kompleks. Karena kekeosannya pada masa itu mungkin ada data yang tercatat, ada yang tidak. Menurut si A kadang ini, menurut si B kadang ini, benar atau tidak ya kita harus lebih memperdalam lagi mungkin masalah apa yang terjadi di masa perang itu. Ya karena chaos lah, kebayang perang gitu. Apa yang kalian tahu tentang Oppenheimer? Mari kita diskusi di kolom komentar. Terima kasih.